Salam sejahtera buat saudara-saudara, teman-teman Listak atau anggota Jemaat Listak, dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini untuk mempelajari tentang korban anak domba Allah. Saya akan membawakan 3 peristiwa penting yang terdapat di Alkitab yang berhubungan dengan korban anak domba Allah. Pertama, terdapat dalam Kejadian 3 ayat 21. Firman Tuhan bunyinya demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi dari kejadian manusia yang melanggar perintah Allah. Sehingga mereka telanjang, lalu mereka berusaha menutupi tubuh mereka dengan daun ara. Tetapi Allah menyediakan pakaian yang lebih baik dari yang manusia ciptakan pada saat itu, Adam dan Hawa ciptakan pada saat itu, yaitu kulit binatang. Untuk mendapatkan kulit binatang ini, tentunya binatang itu harus dikorbankan. Harus dikorbankan agar kulit dari binatang itu dapat digunakan untuk pakaian manusia pertama. Kedua, peristiwa kedua, Keluaran 12 ayat 5 sampai 6. Peristiwa ini adalah peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah perhambaan dan penindasan di Mesir. Saya akan bacakan ayat 5 sampai dengan 6. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi syarat utama bagi orang Israel untuk keluar dari tanah perhambaan dan luput dari kematian anak sulung adalah menyembelih anak domba yang kita kenal sampai sekarang anak domba Paskah atau acara Paskah, di mana sebagai tanda darahnya harus dibubuhi pada setiap tiang pintu rumah orang Israel, sehingga mereka bisa luput dari maut, kematian anak sulung, dan lepas dari perhambaan dan penindasan di tanah Mesir. Itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, Imamat pasal 16. Imamat pasal 16 ini berbicara tentang hari raya pendamaian atau upacara korban pendamaian. Peristiwa ini terjadi setahun sekali. Saya akan membacakan ayat 15 sampai 16. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian manusia kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Upacara hari raya pendamaian atau korban hewan untuk pendamaian ini dilakukan setahun sekali. Kenapa bisa setahun sekali? Karena hari-hari sebelumnya atau setahun sebelumnya, apabila anak bangsa Israel melakukan perbuatan pelanggaran hukum Allah,
maka mereka harus melakukan korban bakaran, korban pengampunan dosa atau korban penghapusan dosa ke Ka'bah dengan membawa hewan sebagai korban dan dilayani oleh imam biasa. Tetapi hari raya pendamaian ini dilakukan oleh imam besar. Jadi kalau setiap hari orang membawa masuk dosa ke dalam Ka'bah, hari raya pendamaian ini dosa itu dibawa keluar atau dibersihkan dari tengah-tengah bangsa itu dan dari Ka'bah Allah yang suci. Oleh sebab itu dikatakan korban penghapusan dosa bagi bangsa itu dan mendamaikan tempat kudus itu dari segala kenajisan orang Israel dan dari segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Semuanya itu dibersihkan pada hari raya pendamaian. Nah, 3 peristiwa ini semuanya berbicara korban. Nah, di dalam tata cara upacara hewan korban tersebut semua dicatat di dalam Taurat. Ya, baik itu hukum upacara, hukum bermasyarakat, dan 10 hukum. Tetapi kita berbicara tentang hukum upacara. Apa maksud daripada upacara tersebut, hewan korban? Apakah hewan korban dan kulitnya itu dapat mengembalikan pakaian kemuliaan yang hilang di Taman Eden? Karena Alkitab secara spiritual kalau berbicara pakaian itu berbicara tentang karakter atau tabiat atau perbuatan seseorang. Apakah dengan mengorbankan hewan itu bisa memperbaiki karakter, tabiat atau perbuatan seseorang? Apakah dari hewan korban itu dapat melepaskan manusia dari perhambaan dosa? Ya. Jadi lambang perhambaan orang Israel di Mesir dan secara spiritual itu lambang perhambaan dosa. Akibat dosa itu adalah maut. Jadi apakah dengan mengorbankan hewan korban dapat melepaskan manusia dari perhambaan dosa dan menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa? Seperti yang dialami orang Israel, luput dari kematian anak sulung. Lalu apakah darah hewan korban itu dapat mendamaikan manusia dengan Allah karena pelanggaran akan hukum Allah? Ya. Lalu dengan kata lain, apakah darah hewan itu dapat menghapuskan dosa manusia sehingga manusia bisa suci hanya melalui darah hewan yang dikorbankan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dan pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan korban anak domba Allah. Kita tahu korban anak domba Allah, tidak lain adalah Yesus Kristus. Kita lihat apa Alkitab katakan mengenai upacara-upacara tersebut, karena kita belajar Alkitab dan itu berasal dari Alkitab. Tentunya Alkitab akan memberikan jawaban. Oleh sebab itu apa kata Alkitab? Ibrani 9 ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Jadi itu kiasan. Jadi upacara-upacara itu adalah kiasan. Sejak di Taman Eden itu adalah kiasan. Kelepasan orang Israel adalah kiasan. Hari raya pendamaian itu adalah kiasan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang walaupun mereka melakukan dengan hati nurani mereka. Ibrani 10 ayat 1, 3 dan 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja.
dari keselamatan yang akan datang. Jadi upacara-upacara hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi walaupun dari sejak keluar dari Taman Eden, Adam mempraktekkan korban bakaran, tetapi sejak orang Israel menjadi suatu bangsa keluar dari Mesir mempraktekkan korban anak domba Paskah atau korban kelepasan, korban pengampunan dosa, itu tidak dapat menyempurnakan mereka walaupun mereka lakukan ya, dengan hati nurani. Ayat 3, Ibrani 10 ayat 3. Tetapi justru oleh korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi oleh karena praktek upacara pengorbanan hewan itu justru mengingatkan mereka bahwa saat mereka menyembelih hewan itu, diingatkan mereka akibat dosa darah hewan itu tercurah. Dengan kata lain, diperingatkan akan adanya dosa, diingatkan kembali akan adanya dosa. Ayat 4, Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi Alkitab sudah katakan, karena itu bayangan, dikatakan tadi, atau kiasan. Jadi tidak mungkin darah domba jantan atau lembu jantan untuk menghapus dosa. Karena kiasan, arti kata lain dari kiasan itu bukan sebenarnya, seperti perumpamaan atau ibarat atau lambang. Sedangkan bayangan itu bukan bentuk wujud nyata dari sesuatu yang sebenarnya. Kira-kira demikian pengertian kiasan dan bayangan yang bisa saya bagikan. Mungkin ada pengertian yang lebih jelas lagi. Tetapi itu kira-kira yang sederhana yang saya bisa bagikan. Ya. Kalau hewan korban itu tidak dapat menyempurnakan, lalu apakah manusia bisa menjadi penuh sesamanya setelah kejatuhan Adam dan Hawa? Karena kita tahu sekarang ada mungkin pemimpin agama, pemimpin jemaat, pemimpin umat yang bertindak seolah-olah mereka itu Allah di atas dunia ini. Semua apa yang dikatakan itu benar, diperintahkan, bahkan memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum pun mereka anggap itu benar. Dan kadang-kadang kita juga sebagai jemaat menghormati para pemimpin agama itu melebihi dari porsi yang sebenarnya. Kita tidak salah menghormati mereka, tetapi kadang-kadang lebih dari apa yang seharusnya. Lalu apa Alkitab katakan? Ayat 14 ayatnya yang keempat. Apa yang dikatakan ayat 14 ayat yang 4? Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ya, jadi seorang pun tidak. Ayat pasal 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Jadi Ayub menjelaskan kepada saudara dan saya, ya, saudara dan saya ini tidak bisa menghasilkan yang tahir, yang bersih, yang suci. Tidak seorang pun. Bagaimana orang itu benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dosa ini bagaikan atmosfer yang sudah menyelubungi
bumi. Ya, sehingga segala aspek kehidupan dan udara yang kita hirup pun sudah mengandung dosa. Oleh karena itu, Raja Daud menyadari akan keberadaannya. Dia berkata di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi saudara, kita lihat Alkitab mengatakan bahwa manusia pun tidak bisa jadi pengantara atau jadi penebus. Ya, pada zaman orang Israel waktu masih membeli Ka'bah, ya, pengantara mereka itu imam untuk sementara, tapi itu tidak dapat menyempurnakan mereka. Karena imam-imam pun punya punya kekurangan. Sama seperti manusia yang Ayub katakan ini, tidak ada yang tahir, mendatangkan yang tahir dari yang najis. Lalu kalau demikian, bagaimana kalau upacara itu bayangan, upacara itu kiasan, bagaimana manusia itu bisa selamat? Bisa didamaikan dengan Allah, bisa lepas dari perhambaan dosa, bisa luput dari kematian akibat dosa, bisa mengembalikan tabiat atau karakter Allah, atau gambar rupa Allah yang hilang di Taman Eden karena perbuatan Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah. Kita buka Kejadian. Peristiwa ini terjadi di saat Abraham bersama Ishak berjalan mendekati tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di daerah Moria. Semua perlengkapan sudah ada. Anda bisa baca dalam Kejadian pasal 2. Tetapi dalam perjalanan tersebut, Ishak bertanya kepada bapaknya Abraham. Bahasa kita sehari-hari katakanlah demikian. Ayah, kayu dan api sudah ada pada kita, tetapi anak domba untuk korban bakaran mana? Sahut Abraham kepada Ishak. Kejadian 28. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku titik. Jadi Abraham mempunyai keyakinan yang besar, walaupun perintah itu mengorbankan anaknya, tetapi dia katakan kepada Ishak bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi Allah sendiri. Jadi upacara ini untuk upacara penghormatan, penyembahan kepada Allah. Jadi Allah yang akan menyediakan anak domba bakaran baginya, anak. Lalu mereka berdua berjalan, dan kita tahu ceritanya, Anda bisa baca langsung terus bahwa Allah menyediakan anak domba korban bakaran bagi Abraham. Abraham berbicara kepada Ishak tidak hanya untuk Ishak pada saat itu, tetapi dia pun berbicara pada generasi manusia selanjutnya sampai pada saudara dan saya zaman ini, bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran pendamaian dengan Allah. Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran untuk kelepasan dari perhambaan dosa dan kematian kekal akibat dosa. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran agar gambar rupa Allah, tabiat atau karakter Allah yang di Taman Eden hilang, bisa kembali kepada manusia. Itu kira-kira bahasanya Abraham yang dia sampaikan pada saat Anda membaca Kejadian 22 ayat 8. Lalu Kolose 2:17 mengatakan demikian. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Yesus Kristus. Jadi apa yang Abraham lakukan, apa yang terjadi dengan hari pendamaian,
keluarnya orang Israel dari tanah Mesir, ya. Adam dan Hawa diberikan pakaian hewan, semuanya itu adalah bayangan dari apa yang harus datang, yang sedang wujudnya ialah Yesus Kristus. Kolose 2:17. Jadi kalau manusia dikatakan sudah hidup dalam atmosfer dosa, lingkungan dosa, semuanya serba dosa, semuanya itu memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi upacara-upacara itu menuntun saudara dan saya untuk memiliki harapan. Sehingga Kolose 2:17 mengatakan bahwa itu bayangan, itu wujudnya ialah Yesus Kristus. Itu harapan kita adalah Yesus Kristus yang bisa mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Oleh sebab itu pada saat Yesus hendak melakukan tugas pelayanannya, dia datang kepada Yohanes yang waktu itu sedang bekerja di dari Betania, Sungai Yordan. Lalu Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi bukan hanya dosa orang Israel yang melakukan upacara korban pendamaian, upacara Paskah, tetapi Yesus datang sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Semua orang, siapa saja manusia yang hidup di dunia ini, yang pernah hidup, telah kehilangan gambar citra Allah. Untuk itulah Yesus datang kepada kita, mengingatkan orang Israel peristiwa kelepasan nenek moyang mereka dari tanah Mesir. Pada saat Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tunggu dulu. Alkitab mengatakan dalam buku Ayub bahwa bagaimana orang mendatangkan yang tahir dari yang najis, tidak seorang pun dapat lakukan. Ayub katakan tadi dalam buku Ayub 14 ayat 4 dan Ayub 25 ayat 4 dikatakan bahwa bagaimana orang benar di hadapan Allah, atau orang yang dilahirkan oleh perempuan itu bersih. Sehingga Raja Daud mengatakan, "Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Kita lihat prosesnya bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Apakah dia seperti manusia biasa, suami istri, lalu melahirkan seorang anak? Kita lihat Lukas pasalnya yang ke-1 ayat 31 dan 32. Saudara di rumah bisa baca seluruhnya. Pada waktu itu utusan Tuhan, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Lalu malaikat ini katakan kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Perhatikan sini bahwa Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan berita ini kepada seorang wanita muda belia, ya, yang masih gadis. Pada saat yang sama dia bertunangan dengan Yusuf. Lalu disampaikan berita ini sebagai manusia yang normal, yang seperti saudara dan saya, seperti para wanita. Kalau dikatakan engkau akan mengandung padahal dia masih gadis, belum kawin, tidak punya suami, bagaimana saya mau mengandung?
Jadi keadaannya seperti demikian. Maria mendengar berita itu, tetapi malaikat Tuhan meyakinkan Maria bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak dengan kuasa ilahi terjadi di dalam rahim Maria. Bukan karena kuasa pria dan wanita yang hidup pada saat itu, pada saat seperti sekarang ini, tetapi kuasa Roh Suci, kuasa Allah yang bekerja sehingga Maria bisa mengandung. Kemudian Maria percaya dan menerima. Setelah itu, pacarnya Yusuf mengetahui Maria hamil bukan karena perbuatannya. Sebagai seorang pria yang bertunangan dengan wanita yang hamil bukan karena perbuatannya, dalam lingkungan budaya yang ketat, itu sangat memalukan. Sehingga dia berencana meninggalkan Maria dalam keadaan hamil. Tetapi pada malam sebelum dia meninggalkan Maria, datang malaikat dalam mimpi kepadanya dan memberitahukan kepadanya bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Jadi malaikat Tuhan pun mengingatkan Yusuf bahwa Maria mengandung bukan karena perbuatan seorang pria ataupun seorang lelaki, tetapi itu adalah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja sehingga dia dapat mengandung. Dan bayi yang dikandungnya itu dikatakan adalah anak Allah yang maha tinggi. Artinya Allah menjelma menjadi manusia melalui kandungan seorang wanita belia yang masih gadis. Itulah kuasa Allah. Bagaimana Allah mau datang mendekat kepada manusia. Karena kalau dalam kemuliaannya dia datang, dunia ini akan binasa dengan kemuliaannya. Jadi itu yang membedakan apa yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 7 dan Ayub pasal 14 ayat 4 dan 25 ayat 4. Dia berbicara tentang suami istri pria wanita yang sudah hidup di dalam dosa. Beda dengan peristiwa yang terjadi kepada Maria ibu Yesus. Dan Yesus sebagai dikatakan sebagai orang yang pribadi yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dalam 1 Petrus 1:20 dikatakan. Jadi Allah tahu sebelum Allah menciptakan dunia dan segala isinya termasuk manusia di dalam ini. Dia tahu manusia gambar rupa Allah ini akan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu dia telah mempersiapkan rencana keselamatan kepada ciptaannya, gambarnya, image-nya, itu manusia. Karena begitu besar akan kasih Allah kepada ciptaannya ini, sehingga dia telah mempersiapkan rencana keselamatan sebelum dunia dijadikan. 1 Petrus 1 ayat 20. Jadi ini mengingatkan kepada saudara dan saya peristiwa yang terjadi kepada Abraham. Pantas dikatakan Abraham itu adalah bapa segala orang percaya. Karena dia yakin Allah tidak akan membiarkan dia mengorbankan anaknya. Yang melalui anaknya dan keturunannya akan timbul suatu bangsa yang menjadi keseluruhan berkat bagi seisi dunia ini. Itu janji Allah. Itulah Allah yang berinisiatif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan gambar rupa Allah atau image Allah yang
terdapat kepada pribadi saudara dan saya yang telah hilang akibat dosa dari Adam dan Hawa karena melanggar perintah Tuhan. Itu yang ingin dikembalikan oleh Allah dan luput dari kematian kekal akibat dosa. Sehingga pada saat Yesus dijatuhi hukuman mati oleh karena desakan para pemimpin agama, imam-imam, orang Yahudi pada saat itu, Pilatus membiarkan Yesus menjalani hukuman mati. Dia periksa tidak ada tuduhan-tuduhan atau kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh para pemimpin agama pada saat itu, para imam, sehingga Pilatus membasuh tangannya. Kira-kira jam 3 pada saat Yesus tergantung di salib, Matius 27 ayat 46 dan 50-51. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Pada saat yang sama, pada hari itu, adalah hari Paskah. Sedang dirayakan oleh orang Israel. Mereka semua menyiapkan diri untuk mengikuti hari raya Paskah, korban anak domba Paskah. Oleh sebab itu pada waktu pengadilan Yesus di hadapan Pilatus, orang-orang tidak mau masuk ke daerah pengadilan karena mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti Paskah. Karena kalau mereka masuk ke daerah pengadilannya Pilatus, ke tempat pengadilannya Pilatus, maka itu akan menajiskan mereka. Oleh sebab itu mereka tinggal di luar tempat pengadilan Pilatus. Menjelang Paskah, penyembelihan Paskah dilakukan kira-kira hampir sama seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 12 ayat 6. Anak domba Paskah disembelih pada waktu senja, dan Yesus pun menghembuskan nafasnya kira-kira jam 3 senja hari, sama seperti pada waktu orang Israel melakukan awal mula korban anak domba Paskah di tanah perambaan Mesir. Sama. Itu adalah bayangan. Itu adalah bayangan dan kiasan yang tidak menyempurnakan. Sekarang Yesus melakukan yang sesungguhnya, anak domba Paskah. Sehingga pada waktu tabir terbelah dua dari atas ke bawah, dengan robeknya tirai pemisah antara bilik suci dan ruangan suci, maka berakhirlah pula sistem korban dan pengantara oleh para imam di dunia ini. Kalau dulu orang Israel datang mengaku dosa kepada imam dan menumpang tangannya pada hewan yang akan dikorbankan, setelah peristiwa ini itu tidak akan terjadi lagi. Di dalam Alkitab mengatakan para imam yang di Ka'bah hendak menyembelih hewan korban Paskah, tiba-tiba anak domba Paskah terlepas dari genggaman mereka dan bertemunya kiasan, simbol, lambang atau bayangan dengan nyata, yaitu kematian Yesus Kristus kayu salib sebagai korban anak domba Paskah yang sesungguhnya. Maka sejak saat itu upacara hewan korban tidak perlu diadakan lagi, karena Yesus telah mati
Karena Yesus telah lakukan sekali untuk selamanya. Ibrani 9 ayat 26. 1 Korintus 13 ayat 10 mengatakan, tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi Yesus korban yang sempurna, yang menyempurnakan. Jadi itu kiasan dan bayangan itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya dikatakan peristiwa kematian Kristus itu merobek, ya, atau tirai di Ka'bah itu terbelah dua, yang memisahkan bait suci dan maha suci. Sehingga upacara pada saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena anak domba Paskah sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, telah mati tergantung di kayu salib. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah sesungguhnya yang disediakan Allah bagi umat manusia, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1:1, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguruskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara lahiriah mereka disucikan. Betapa lebih darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi hati nurani artinya pikiran saudara itu dibersihkan dari anasir-anasir dosa, karena pikiran saudara adalah sumber yang dapat membuahkan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan atau melakukan dosa. 1 Petrus 3:18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dari pelajaran singkat yang sudah kita baca ayat-ayat tadi, kira-kira apa yang bisa saudara saya dapatkan? Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini buat teman-teman jemaat anggota Lista dimanapun saudara berada. Pertama, kematian Yesus Kristus untuk mengembalikan gambar rupa Allah atau pakaian kemuliaan yang hilang di Taman Eden. Kedua, kematian Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah sesungguhnya, yang sesungguhnya, untuk menebus atau melepaskan atau menyelamatkan manusia dari perhambaan dosa. Dan kematian kekal akibat dosa. Kematian Yesus Kristus adalah persembahan sempurna dan kudus sebagai korban pendamaian di hadapan Allah. Dia adalah persembahan yang sempurna, yang kudus sebagai korban pendamaian. Kita didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 19 mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi sama yang seperti Abraham katakan kepada Ishak, bahwa Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya, anakku. Jadi Allah yang mendamaikan, berinisiatif untuk berdamai dengan manusia yang berdosa, yang sudah jatuh dalam dosa, dengan mengirimkan anaknya yang dikasihi, Yesus Kristus.
anak Allah yang maha tinggi sebagai korban pendamaian untuk seluruh umat manusia bagi yang mau percaya kepadanya. Tanpa kematian Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, tidak ada penebusan. Tanpa penebusan, tidak ada keselamatan. Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan saudara dan saya dari kematian akibat dosa, kebinasan akibat dosa. Kematiannya adalah suatu harga yang pasti, yang menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, saudara dan saya. Dan itu ditidakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Ya, saudara-saudara sekalian, kira-kira renungan atau terang kecil ini bisa menguatkan iman percaya saudara dan menuntun saudara kepada terang besar, yaitu Alkitab, di mana di Alkitab terdapat terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia. Apabila Anda dan saudara memiliki terang yang sesungguhnya, hidup di dunia yang gelap akibat dosa, yang atmosfer dosa menyelimuti saudara dan saya, apabila kita memiliki terang yang sesungguhnya, maka kita akan terpelihara dari sandungan-sandungan dosa sambil menanti kedatangan Yesus kedua kali. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.